Shalom untuk kita semua. Saudara-saudari, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sebelum itu, marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Dikau masih menjaga dan membimbing kami hingga pada pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar permenungan kami ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu. Semuanya ini kami aturkan ke dalam tangan kasih-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dari permenungan kita hari ini, saya memilih tema menaati dan mengikuti segala yang ada. Penjala ikan dalam Injil menggambarkan keaktifan kita sebagai manusia. Nelayan yang dikatakan dalam Injil menjadi penjala manusia. Yesus berbicara kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam." Dari apa yang dikatakan oleh Yesus, Simon mengikuti dan menaati apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena itu hasilnya memuaskan. Mereka mendapat ikan yang dalam jumlahnya sangat banyak. Dari Injil yang telah kita dengarkan itu,
marilah kita mengikuti teladan dari Simon. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, menaati dan mengikuti peraturan yang ada, itu demi kebaikan kita. Menaati dalam hal ini yaitu menjalankan apa yang diperintahkan, setia dalam menjalankan hal yang ada, menaati peraturan, menaati apa yang dikatakan, ikuti apa yang diperintahkan. Semuanya itu akan baik bagi kita ke depannya. Sebagai seseorang, kita patut dan kita selalu memiliki rasa perjuangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam memperjuangkan sesuatu, patutlah kita mengikuti segala yang ada, mengikuti segala kesulitan yang ada, mengikuti dan menaati semua yang ada. Kesulitan yang kita hadapi, patutlah kita ikuti terus-menerus. Dalam mengikutinya, marilah kita membuka hati dan batin kita untuk berserah diri kepada Tuhan. Dalam memperjuangkan segala yang kita miliki, memperjuangkan apa tujuan kita, semuanya butuh doa, semuanya butuh perbuatan. Walaupun ada kesulitan dan tantangan, marilah kita ikuti apa peraturan yang ada dan menaati apa yang menjadi perkataan, sehingga apa yang telah kita susun, apa yang telah kita pikirkan demi kebaikan kita bisa tercapai dengan baik. Sebagai seorang mahasiswa, karyawan, kita memiliki atasan dan pendamping. Karena itu, marilah kita mengikuti apa yang dikatakan oleh atasan dan pendamping kita. Karena yang mereka katakan adalah apa yang menjadi kebaikan untuk kita ke depannya. Karena itu, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita, membuka otak dan pikiran kita untuk menerima dan mengikuti apa yang diperintahkan, menerima apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang karyawan maupun pelajar. Untuk itu, di akhir permenungan ini, saya mengajak kita sekalian untuk meniru sikap dari Simon sebagai seorang nelayan yang diutus oleh Yesus, dipilih oleh Yesus untuk menjadi seorang penjalan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir permenungan kita ini, marilah kita menutupinya dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala tuntunan-Mu kepada kami, sehingga permenungan kami ini berjalan dengan baik. Bapa, semoga kami menjadi teladan yang baik. Bukalah hati kami agar kami dapat meniru sikap dari Simon sang nelayan. Semuanya ini ya Bapa, kami haturkan ke dalam tangan kasih-Mu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan